pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, kita buka pembelajaran hari ini dengan mengaturkan panganjali umat ya. Panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Baik, Semoga Ibu. kita, oke Yuni, baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Ada yang mau bantu Ibu di sini untuk memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, Yanti, boleh silakan bantu Ibu ya, pimpin doa bersama. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Yanti. Ya, Ibu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba kalian cek dulu teman-temannya. Apakah semua hadir? Saya hadir, Ibu. Ya. Oke, coba Ibu panggil dulu satu-satu namanya. Budi Yanti hadir? Hadir, Ibu. Gayatri Dewi? Hadir, Bu. Yuniartini? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Aduh, anak-anak Ibu berarti rajin semua. Oke, kita lanjut. Nah, pada situasi pandemi seperti sekarang ini, tentu kita harus ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 agar kita terhindar dari virus COVID-19. Apa saja anak-anak protokol pencegahan COVID-19? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Ibu. Ya, Bu. Silakan Yuni dulu. Ada singkatannya yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Oke, Sudah, betul Ibu. sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Ibu. Silakan Yanti. Menjauhi kerumunan. Betul. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas, Ibu. Oke, betul sekali. Nah, itu adalah protokol pencegahan COVID-19. Jadi, anak-anak harus selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19 ini ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu nasional Maju Tak Gentar? Tahu semua ya? Tahu. Oke. Tahu, Bu. Oke, kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerangan. Maju serentak, Tentu kita menang. Bergerak, serentak, serentak, menerjang, tak gentar, tak gentar, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, cukup sekian ya. Tadi kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nah, ini fungsinya, tujuannya agar anak-anak selalu memiliki jiwa nasionalisme, harus mengingat jasa-jasa dari para pahlawan. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak?
Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah, Oke, Ibu. semangat ya. Semangat semua untuk belajar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 2 buah gambar. Menyajikan 2 buah gambar. Ada yang bisa menanggapi gambar apa yang ditampilkan dalam PPT ini? Coba perhatikan. Gambar Saya, apa? Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Jawab. Yuni dulu. Itu gambar Gambar apa, Yuni? orang yang sedang menghirup oksigen, Ibu. Oke, betul. Ada yang bisa menambahkan, menanggapi lagi? Itu gambar apa? Oke, jadi itu adalah gambar seorang yang sedang menghirup oksigen, sedang bernafas ya tentunya. Nah, anak-anak masih ingatkah ciri-ciri dari makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Asih, Ibu. Ya, apa saja? Ada Ciri-cirinya makhluk hidup bernapas dan betul. bergerak. Apa lagi? Bergerak, Ibu. Oke, betul bergerak. Ada lagi? Bisa berbicara, Ibu, mengeluarkan suara. Iya, mengeluarkan suara. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu pertama tentu ada bernafas, kemudian bergerak, kemudian berkembang biak, ada lagi makan dan minum. Tentu kita memerlukan makanan dan minuman agar kita bisa tumbuh. Kemudian ada menyesuaikan diri. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, ciri yang pertama bernafas. Kenapa bernafas itu penting untuk makhluk hidup? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus bernafas? Kenapa bernafas itu penting? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Yuni. Kalau makhluk hidup tidak bernapas, berarti dia Oke. Ya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup ini adalah bernafas. Tentu kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Nah, rata-rata manusia bernafas itu sekitar 17 sampai 30.000 kali per hari. Oke, untuk bisa bernafas dengan baik, manusia perlu didukung dengan sistem pernapasan yang sehat. Selain menggunakan hidung, manusia juga menggunakan paru-paru untuk bernafas. Nah, ada beragam organ dari jaringan lain yang berperan sangat penting dalam sistem pernapasan manusia. Ada yang bisa menyebutkan apa saja sistem pernapasan manusia, organnya? Coba perhatikan gambar yang kedua. Oke, ada yang bisa izin menyebutkan? menjawab, Ibu. Oke, silakan Yuni. Ada hidung, Iya. laring, Iya. trakea, bronkus, Bronkus. paru-paru, dan diafragma, Ibu. Iya. Nah, ini merupakan organ-organ dalam sistem pernapasan manusia selain hidung dan paru-paru. Nah, oke. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati gambar, kalian mampu menganalisis faktor penyebab dari gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian, kalian juga bisa menguraikan bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Kemudian, melalui diskusi kelompok,
anak-anak bisa membuat bagan bagaimana penyebab gangguan pada pernapasan dan bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia dengan tepat dan kreatif melalui diskusi kelompok. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah siap ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa menanggapi ini gambar apa? Izin, Saya, Ibu. Bu. Oke, silakan Yanti dulu ya, giliran. Baik, Ibu. Untuk gambar yang Hmm. pertama itu ada beberapa anak laki-laki Ya. yang memakai masker. Dan juga itu memakai masker dengan tujuan Ya. menghindari asap pekan, seperti itu, Ibu. Oke, betul sekali. Ada lagi yang ingin menanggapi? Saya, Ibu. Oke, silakan Gayatri. Dari kedua gambar tersebut, saya melihat bahwa siswa-siswa tersebut sedang menghindari polusi udara dengan memakai masker. Oke, betul sekali. Jadi ini merupakan salah satu polusi udara. Tentu anak-anak ketika sedang berangkat sekolah menggunakan masker agar tidak menghirup polusi udara ini karena polusi udara sangat berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Lalu bagaimana faktor polusi udara bisa merusak sistem pernapasan manusia? Oke, jadi untuk menanggapi permasalahan ini, menurut kalian ini bermasalah tidak kalau misalkan polusi udara terus terjadi di lingkungan kalian? Bermasalah, Ibu. Udaranya tidak Bermasalah, sehat. Bu. Masalah, Ibu. Iya, masalahnya apa? Kalau misalkan ini terus terjadi, kita menghirup polusi udara yang tidak sehat, apa yang akan terjadi? Sakit, Sistem Ibu. pernapasan kita akan rusak, Ibu. Oke, betul sekali Yanti dan Yuni. Tentu itu akan merusak sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan kita, tentu kita akan sulit untuk bernafas, itu yang utama karena adanya asap ini. Oke, untuk mengatasi permasalahan ini, sekarang kita bentuk kelompok ya. Anak-anak silakan bentuk kelompoknya. Kemudian, tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD ke grup WhatsApp. Sudah pada buka semua? Sudah pada terima? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Oke, sudah ya. Jadi di LKPD nanti anak-anak diminta untuk menganalisis faktor penyebab dari gangguan sistem pernapasan manusia. Kemudian bagaimana cara memelihara sistem pernapasan manusia. Nanti faktor penyebab ini silakan dibuat dalam bentuk tabel sesuai dengan LKPD yang sudah disediakan. Nah, pada LKPD itu juga terdapat materi pembelajaran. Silakan dibaca, kemudian juga ada video dan ada gambar. Silakan diperhatikan dan dipahami gambar dan video tersebut untuk menjawab lembar kegiatan peserta didik. Oke. Ada yang ditanyakan? Ibu, dikumpulnya Ya, itu silakan. kapan? Oke, jadi gini. LKPD ini silakan dibuat terlebih dahulu dengan kelompoknya, kemudian Ibu berikan waktu selama 15-20 menit untuk mengerjakannya. Tolong dibagi tugasnya, tidak ada tugas individu, ini merupakan tugas kelompok ya. Nah, selesai kalian menjawab LKPD-nya, nanti kalian join Zoom lagi, silakan presentasikan. Ya, salah satu kelompok silakan presentasikan hasil dari kerja kalian. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu akan beri waktu selama 15-20 menit untuk mengerjakan ya. Nanti Ibu akan kirimkan link lagi, silakan bergabung jika sudah selesai mengerjakan. Nanti kita akan bahas hasil LKPD kalian.
Oke ya. Baik anak-anak, silakan boleh keluar Zoom dulu. Setelah itu silakan join lagi ya setelah Ibu mengirimkan linknya. Silakan anak-anak. Baik anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran daring kali ini. Oke, sudah semua kelompok selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri pekerjaannya. Kita sekarang presentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, sebelum ke presentasi LKPD, kita ke pemecahan masalah terlebih dahulu. Dari gambar yang tadi Ibu sudah tampilkan, menurut anak-anak, bagaimana pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia? Ada yang bisa jawab? Apa pengaruh polusi? Oke, silahkan Gayatri. Pengaruhnya terhadap pernapasan manusia, kita akan kesulitan bernapas dan juga kita akan mudah sakit karena menghirup udara yang kotor. Iya, betul sekali. Nah, itu yang dikatakan oleh Gayatri tadi itu benar sekali ya. Pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Jadi, polusi udara itu merupakan salah satu masalah lingkungan yang memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan manusia. Jadi, paparan dari polusi udara yang berlebihan bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan, mulai dari menurunnya kadar oksigen hingga kerusakan saluran pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Jadi ini adalah pengaruh polusi udara terhadap sistem pernapasan manusia. Jadi tentu sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita terus terpapar polusi udara, kita akan kesulitan bernafas. Kalau kita kesulitan bernapas, tentu akan berbagai penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan kita ini akan terganggu. Seperti asma, tadi ada bronkitis, dan kanker paru-paru yang sangat berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan. Ada dari kelompok siapa yang mau maju duluan? Yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Dari Gayatri atau dari Yuni, Erta boleh dari... Saya, Bu. Oke, silakan Gayatri dulu. Oke, Gayatri. Baik, Ibu. Saya akan paparkan hasil kerja kelompok saya tadi. Jadi tadi kami membahas tentang faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sana ada faktor fisik. Nah, yang faktor fisik itu disebabkan oleh adanya cacat bawaan. Terus itu ada juga faktor penyakit. Bisa disebabkan oleh penyakit influenza. Nah, selanjutnya ada juga faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang kotor seperti polusi udara tadi dapat merusak pernapasan kita. Jadi sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gayatri. Oke, bagus ya. Oke, kelompok siapa? Ada yang ingin menanggapi jawaban dari Gayatri tadi? Izin menambahkan, Ibu. Silakan Yuni. Tadi yang saya rembukan dengan kelompok saya hampir sama dengan Gayatri. Jadi saya izin menambahkan dari faktor fisik ada kelainan pada alat pernafasan. Terus pada faktor penyakit ada kanker paru-paru, bronkit, dan faktor lingkungan ada asap mobil dan asap kendaraan dan asap rokok. Sekian, Ibu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Yuni ya.
Oke, jadi itu adalah faktor penyebab dari penyebab gangguan sistem pernapasan manusia. Nah, untuk kegiatan yang kedua, cara memelihara organ pernapasan manusia, ada yang bisa menyampaikan kelompok yang mana? Nanti Ibu akan berikan Saya nilai. itu. Boleh, silakan kelompok Yanti. Baik, untuk cara memelihara organ pernapasan pada manusia yang pertama yaitu bisa mengonsumsi air putih, Ibu. Dan yang kedua yaitu olahraga rutin dan makan makanan yang bergizi, Ibu. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Boleh, silakan Gayatri. Caranya kita dapat menghindari polusi udara yang ada. Ya. Seperti kalau misalnya kita berangkat ke sekolah, ada polusi udara, kita pakai masker. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Yanti dan Gayatri. Jadi itu adalah bagaimana cara memelihara sistem pernapasan manusia. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Oke, jadi dari jawaban anak-anak, dari Gayatri, Yanti, Yuni, jadi itu benar sekali ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk faktor penyebab gangguan sistem pernapasan manusia. Jadi penyebab gangguan dari sistem pernapasan manusia ini ada 3. Yang pertama dari faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Untuk faktor fisik, di sini penyebabnya dari cacat bawaan dari sejak lahir. Kemudian adanya kelainan yang dibawa dari lahir biasanya, itu merupakan salah satu faktor fisik. Kemudian adanya kelainan pada alat pernapasan manusia. Jadi biasanya bayi yang baru lahir itu yang memiliki kelainan pada sistem pernapasan, cacat bawaan, itu akan berdampak pada gangguan alat pernapasannya nanti. Seperti asma, biasanya asma itu dari faktor fisik atau faktor bawaan, faktor keturunan biasanya. Kemudian faktor penyakit, yang pertama ada influenza, kemudian ada asma, ada bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Jadi ini merupakan faktor penyebab gangguan alat pernapasan dari faktor penyakit. Kemudian lingkungan juga merupakan faktor penyebab gangguan dari alat pernapasan. Dari lingkungan kotor, kemudian asap kendaraan yang biasanya kita hirup di jalan, kemudian asap mobil, dan asap rokok. Nah, coba anak-anak, biasanya kalau anak-anak mencium bau atau asap dari mobil atau asap rokok, itu terganggu nggak alat pernapasannya? Terganggu nggak? Susah nggak kalian bernapas? Terganggu, Ibu. Terganggu, Ibu, dan susah bernapas. Jadi tentu susah kita bernapas. Jadi kita memerlukan masker agar kita terhindar dari polusi udara ini seperti asap mobil, kendaraan, motor, atau asap rokok. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang faktor penyebab gangguan sistem pernapasan manusia? Tidak, Bu. Oke, jika Saya tidak tidak, ada, Ibu. ya kita lanjutkan ya ke cara memelihara organ pernapasan manusia. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan kita. Yang pertama, mengkonsumsi air putih. Jadi ini penting sekali, tidak hanya untuk memelihara organ pernapasan manusia. Air putih ini penting untuk kesehatan tubuh kita. Biasanya kalau baru bangun, kalian minum air putih nggak? Minum, Ibu. Minum, Ibu. Iya, minum itu harus ya. Baru bangun itu 2 gelas air putih itu harus kalian minum agar keseimbangan tubuh terjaga. Nah, jadi konsumsi air putih ini, lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan kita akan mudah larut. Biasanya kita baru bangun itu kan ada lendir di tenggorokan. Jadi itu dengan air putih itu akan mudah larut. Jadi kita kemungkinan akan mudah untuk bernafas. Kemudian ada olahraga rutin.
Kalian rutin olahraga nggak kalau misalkan lagi libur? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Iya, karena mungkin capek ya, jadi tidak olahraga. Nah, olahraga ini rutin harus kita lakukan sebenarnya. Seminggu itu sekali, 2 kali boleh. Misalkan lari atau jalan pun itu termasuk olahraga. Jadi saat aktif bergerak, sirkulasi tubuh kita akan berjalan dengan lancar. Jadi tentu organ pernapasan kita, terutama paru-paru, akan terjaga kalau kita sering berolahraga. Coba biasanya kalau kalian lari, paru-paru kita itu akan terpacu. Jadi itu adalah salah satu cara memelihara organ pernapasan dengan olahraga rutin. Kemudian menghindari paparan polusi, seperti menjauhi asap rokok. Jangan berada di luar ruangan yang udaranya buruk. Dan menggunakan masker apabila kita mencium seperti asap rokok dan polusi udara atau asap yang lainnya. Membersihkan rumah tiap hari, jangan sampai rumah kotor, karena debu-debu itu tentu akan masuk ke saluran pernapasan kita. Dan aturlah ventilasi udara di rumah. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan sebagainya ya. Kalium, selenium, magnesium, itu harus kita konsumsi untuk untuk memelihara organ pernapasan kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, sudah Tidak, paham semua ya? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, sudah pada ngerti semua. Nah, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Izin menjawab, Ibu. Boleh Yuni, silahkan. Izin menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibu, saya menangkap hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan, cara merawat sistem pernapasan, dan hal-hal yang harus dihindari agar sistem pernapasan kita tetap sehat. Oke, betul sekali. Terima kasih Yuni. Tepuk tangan dulu untuk Yuni. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang mau menyimpulkan lagi kita belajar apa hari ini? Saya, Bu, mau menambahkan. Oke, silahkan Gayatri. Hari ini kita juga belajar tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab sakit pernapasan. Oke, apa saja tadi faktornya? Ada 3 faktor, yaitu? Ada faktor fisik. Oke, fisik. Faktor lingkungan. Ya. Sama faktor penyakit. Iya, betul Yanti. Faktor penyakit. Jadi 3 faktor ya yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan manusia, yaitu fisik, penyakit, dan lingkungan. Oke, jadi sudah pada paham semua ya mengenai sistem pernapasan manusia, mengenai faktor penyebab gangguan sistem pernapasan manusia, dan bagaimana cara memelihara sistem pernapasan manusia. Oke, nah untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita menyanyi bersama ya, kita menyanyikan lagu daerah. Ada yang hafal, ada yang bisa menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang? Oke. Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kita menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang ya.
Angkar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diulur bari-bari, tak sebiji diulur bari-bari. Pakai kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya campur. Bengkok dimakan api, apinya campur. Surupan. Pipit di dalam, nang manang batis tutup, pipit di dalam. Pisangku belum masak, masak sebiji diulur bari-bari, sak sebiji diulur bari-bari. Angkat kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cacurukan. Bengkok dimakan api, apinya cacurukan. Dikit-dikit di dalam, nang mana batis tutup, dikit-dikit di dalam. Oke. Jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Nah, untuk menutup pelajaran kita kali ini, kita berdoa bersama ya. Ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Mau, Bu. Saya Ibu. Oke, silakan Erta. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Erta. Ya, sama-sama Ibu. Nah, anak-anak, jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai materi yang lain. Oke. Nah, Ibu stop untuk share screen-nya. Oke, anak-anak, sudah dipersilakan untuk keluar dari room ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu.